Ida sa'a nalikani olo, ida sa'a nalikani jelek apa fi'lul mar'i penggaweane wong, sa'a mongko sa'a dununuhu mongko olo dununuhu penyonone wong. Bila perbuatan seseorang itu buruk, maka buruk pula prasangka-prasangkana, dan akan dibenarkannya kebiasaan-kebiasaan dari keburukan atau kecurigaan-kecurigaannya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama dikatakan bahwa di sini nih orang yang buruk akhlaknya, bukan buruk akhlaknya, buruk perilakunya, itu menyebabkan buruk akhlaknya. Maka penting sekali orang itu menjaga tentang akhlakul karimahnya. Di antara akhlakul karimah itu, akhlak yang terpuji itu adalah adanya sifat husnudon pada diri seorang muslim. Jadi seorang muslim itu haruslah menjaga husnudonnya, prasangkanya, prasangka baik kepada siapapun. Maka sebagai orang yang beriman, kepada Allah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbaik sangka kepada Allah yang telah menciptakan kita, juga kepada manusia lainnya. Dan Allah memerintahkan kita itu agar seseorang itu menjauhkan diri dari prasangka-prasangka yang buruk, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonna ismu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka-prasangka itu ba'dadh-dhon ismun, itu adalah dosa. Maka prasangka-prasangka itu yang dimaksud adalah prasangka buruk, prasangka-prasangka buruk, su'udon. Su itu buruk, don itu prasangka, su'udon prasangka yang buruk, baik kepada Allah, baik kepada manusia lainnya, atau bahkan pada dirinya. Bisa jadi orang itu su'udon pada dirinya sendiri. Nanti kita jabarkan karena prasangka-prasangka buruk itu tidak lain adalah datangnya dari bisikan-bisikan setan. Jauhilah prasangka-prasangka yang buruk, karena prasangka buruk itu ismun, sebuah dosa. Dalam hadis qudsi, Nabi juga menyampaikan, ana inda dhonni abdi bi, saya ini tergantung dari prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka Allah itu baik, maka akan dijadikan sebagai maka akan terjadilah sesuatu yang. Tapi jika dia berprasangka pada Allah bahwa segala sesuatu ini buruk, Allah menjadikan dia buruk, maka ya seperti itulah yang terjadi pada dirinya. Karena Allah itu, aku ini tergantung dari prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka bahwa aku menciptakan takdir yang baik baginya, maka itulah yang terjadi. Kalau hambaku berprasangka aku menciptakan takdir buruk bagi dirinya, maka itulah yang akan terjadi. Prasangka yang buruk dan prasangka-prasangka yang tidak benar itu adalah cerminan diri kita sebenarnya. Orang itu bisa terlihat dari bagaimana prasangkanya. Jika kita sering berprasangka baik, jika kita ini terbiasa dengan berprasangka baik, maka itu bisa jadi tanda bahwa perilaku kita ini selama ini, perilaku kita ini adalah perilaku yang baik. Namun jika kita sering berprasangka buruk, sering bersuudzon kepada orang lain, sering bersuudzon kepada Allah, itu menjadi tanda bahwa bisa jadi perilakunya selama ini adalah cenderung pada
hal-hal yang buruk atau negatif. Orang yang apa? Yang watak bukan watak nggih. Orang yang sifatnya mudah suudzon pada segala hal, maka orang itu cenderung perilakunya adalah perilaku yang buruk. Itu tadi, idza sa'a fi'lul mar'i sa'adununu. Itu sudah satu rangkaian, yang dimana yang satu akan menunjukkan yang lain akan menunjukkan yang satu. Kalau perilakunya buruk, kemungkinan besar dugaan-dugaannya juga buruk. Kalau orang itu dugaan-dugaannya buruk, kemungkinan besar maka perilakunya adalah perilaku yang buruk pula. Ya, kalau diartikan secara secara letterlet nih, ketika orang itu buruk perilakunya akan menjadi buruk praduganya, atau dibalik nih, jika orang itu buruk praduganya menggambarkan buruk pula perilaku. Nah, ini yang kemudian wasoddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi, dan dia akan membenarkan apa yang jadi kebiasaannya dari wahm itu apa nggih? Wahm itu zon yang tanpa landasan. Perlu kita ketahui bahwa husnudzon itu ada beberapa macam. Yang pertama tadi kita sudah tahu bahwa kita ini wajib untuk berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita menganggap qada dan qadar yang diberikan oleh Allah adalah qada dan qadar yang terbaik untuk hamba-hamba, terbaik untuk diri kita. Beriman kepada takdir Allah khairihi wa syarri, gitu. Iman itu bi qadri khairi wa syarri. Iman pada takdir Allah, baik buruknya takdir Allah itu kita yakin bahwa semuanya ini datangnya dari Allah, serta kita berkeyakinan bahwa hal tersebut adalah hal yang terbaik bagi diri kita. Bukan hanya yakin adanya takdir baik, takdir buruk itu semua dari Allah, tapi juga yakin bahwa imbas dari takdir baik dan buruk itu semuanya itu berimbas pada husnudzon pada Allah, berimbas kepada kebaikan-kebaikan. Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum asya an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbuna syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ya, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau ini kata Allah takrahu syai'an, membenci sesuatu yang Allah takdirkan. Pengen dadi sugih didadekno wong sing pas-pasan, pengen dadi wong pejabat dijadikan sebagai pegawai, pengen dadi bos dan semua yang hal-hal yang menurut kita, menurut logika kita ini kok nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya Allah, pendino aku ki salat tahajud, wis donga, wis sedekah, nyuwun datang panjenengan Gusti, nyuwun di paringi lancar rezeki, berlimpah ruang, ya sugih lah istilahnya. Tapi kok ngene-ngene ae. Nah, itu ada perasaan suudzon kepada Allah, tidak merasa bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu bisa berupa apa saja. Makanya disindir sama Allah, asya anta qra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Padahal hal seperti itu khairul lakum, lebih baik bagimu. Wa asya an tuhibbuna syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau menginginkan sesuatu, tuhibbuna syai'an, mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan itu padahal Allah tahu bahwa itu buruk bagimu, maka Allah cegah itu bagimu. Ada orang keniatannya atau nafsunya ingin menjadi seorang yang kaya raya, sukses dan sebagainya. Tapi Allah tahu jika engkau dijadikan sebagai orang yang seperti yang engkau inginkan, aku khawatir engkau akan menjadi orang yang sombong. Aku khawatir engkau akan malah menjauh dariku daripada beribadah kepadaku. Makanya Allah jadikan dirinya sebagai hamba yang berkecukupan saja, tidak lebih dan tidak kurang. Maka ketika datang waktu sedih,
ketika datang waktu sedih, kita yakin bahwa kesedihan ini adalah rahmat Allah yang dibungkus dengan wadah kesedihan. Mungkin bentuknya berupa kesedihan, mungkin bentuknya, tampilannya mungkin tidak sebaik apa yang kita perkirakan. Namun kita yakin di balik kesedihan ini, Allah ingin kita belajar tentang arti kesabaran. Orang yang dijadikan Allah sebagai orang yang pas-pasan, orang yang berkejukan, dilatih dirinya untuk berlatih bersabar. Belajar tentang arti qanaah, neriman ing panggung, dikai Gusti Allah pas-pasan. Akhirnya belajar apa? Belajar nerimo ing panggung Gusti Allah. Akhirnya dia menjadi ma'rifatullah, artinya mengetahui tentang maksud Allah, bahwa Allah menjadikan aku seperti ini agar merasa bahwa rezeki itu sudah diberikan kepada setiap makhluknya sesuai dengan porsinya masing-masing. Maka dengan kesedihan yang lain kita belajar tentang tawakal, nggak ngandal no sopo-sopo, kita mengandal gantung langsung nang Gusti Allah. Dan rahmat-rahmat yang lainnya, mungkin hikmah yang tersimpan di balik bentuk kesedihan itu, yang awalnya tidak dekat dengan Allah, sholatnya jadi lebih giat. Yang awalnya sholatnya bolong-bolong, lebih giat, bahkan bertambah dengan sholat nafilah, sholat sunnah-sunnah rawatib lainnya. Karena mungkin kematian seseorang yang menjadikan dirinya sedih, dirinya jadi ingat Allah dan semakin dekat kepada Allah. Ada ceritanya seperti itu. Jadi mungkin terlihat bahwa bungkus takdir yang Allah berikan kepada kita ini adalah takdir dengan bungkus yang kurang indah menurut pandangan manusia. Tapi kita yakin di dalam bungkus yang kurang indah itu, Allah itu ingin menampakkan rahmat-rahmat Allah berupa yang lainnya. Yang awalnya sombong karena takdir Allah dijadikan miskin, dijadikan kurang, sing asale kaya raya kemudian dijadikan bangkrut sama Allah, dia mungkin dilatih sama Allah untuk menjadi rendah diri, lebih giat beribadah, lebih giat untuk berdoa, lebih cinta, lebih dekat kepada ulama. Sing asali gak gelem ngaji, karena dirinya ini ditegur Allah, dijadikan takdir yang bentuknya kurang menyenangkan dilihat dari sudut pandang manusia. Akhirnya tumbuh rasa cinta sama Allah, cinta sama ulama, bisa punya waktu untuk mengaji. Kita tahu kisahnya Sa'labah. Sa'labah itu sahabat Nabi sing ndak punya apa-apa sama sekali. Dikisahkan bahwa bahkan Sa'labah ini baju saja itu bergantian dengan istrinya di rumah. Diperhatikan oleh Nabi Sa'labah ini ketika selesai sholat langsung pelencing, gak zikir, gak dungo, gak apa. Akhirnya ditegur sama, kamu kenapa kok sampai seperti ini? Rasulullah, saya ini bergantian baju dengan istri saya. Kalau saya sholat, kemudian istri saya menunggu di rumah untuk sholat memakai baju yang menutupi aurat. Akhirnya apa? Sa'labah minta sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya ini menjadi orang yang kaya. Apa jawab Rasulullah? Wahai Sa'labah, engkau tidak akan kuat. Dicegah sama Rasulullah. Beberapa hari lagi minta lagi didoakan sama Nabi. Akhirnya sampai 3 kali didoakan lagi. Akhirnya apa? Sa'labah yang awalnya ini jamaah tiap sholat, akhirnya punya kambing 1 ekor jadi 2 ekor, 2 ekor jadi 4 ekor, 4 ekor jadi 8 ekor, sampai lama-lama itu saking banyaknya sampai Sa'labah ini harus mengungsi keluar Madinah, saking banyaknya ternak yang harus dirawatnya. Sing awali sholat jamaah 5 waktu, akhirnya kendor jadi 3 waktu, kendor lagi jadi 2 waktu, bahkan sampai tidak pernah jamaah sama sekali. Yang awalnya itu dekat sama Rasulullah menjadi jauh sama Rasulullah. Bahkan ketika sudah kaya raya diminta untuk berzakat sama Rasulullah.
maka salah apapun dengan enggan untuk memberikan zakat. Itulah mungkin takdir yang Allah berikan kepada kita, bungkusnya adalah bungkus yang biasa-biasa saja, atau bungkusnya adalah bungkus kesedihan, atau bungkusnya bungkus ketidaknyamanan, kepedihan, ditinggal mati seseorang, berpisah dengan seseorang. Bungkusnya bungkus yang tidak nyaman bagi diri kita. Tapi kita yakin bahwa di dalam bungkus yang tidak indah itu, bungkus kemiskinan itu, bungkus kebangkrutan itu, kematian, perpisahan dan lain sebagainya, namun Allah masukkan di dalamnya rahmat Allah yang sangat luas bagi siapa saja yang mau berhusnudzon kepadanya, dengan syarat bahwa semuanya itu harus dilingkupi dengan husnudzon kepada Allah. Kalau kita sudah mendapatkan bungkus yang kurang baik, kemudian kita tidak berhusnudzon kepada Allah, itu alangkah ruginya. Iya, rugi. Kenapa? Karena Allah diberikan bungkus yang seperti ini agar kamu bisa menyadari dirimu, agar kita ini bisa introspeksi pada diri kita. Ibaratkan ketika kita ini dipaksa minum jamu, dipaksa minum obat, sepahit apapun rasa jamu tersebut, sepahit apapun rasa obat tersebut, kita yakin bahwa di dalam jamu tersebut, di dalam obat tersebut tersimpan kemanfaatan, tersimpan kesembuhan bagi kita, bagi rohani diri kita. Pahit memang rasanya. Siapa yang nggak pahit ketika jari kaya dijadikan miskin? Pahit rasanya. Siapa yang nggak merasakan pahit kalau berpisah dengan seseorang, ditinggal mati dengan seseorang? Pasti ada rasa kesedihan di sana. Memang pahit rasanya, sakit dan pedih pada awal mulanya. Namun dengan kesabaran, dengan husnudzon kita, maka rahmat Allah itu pasti akan terbuka bagi diri kita. Maka lingkupi segala hal ini, baik takdir Allah berupa baik, baik takdir Allah berupa kurang baik. Kita yakini pada diri kita bahwa inilah yang terbaik bagi diri kita, dan yakin bahwa di dalam bentuk takdir yang kurang baik ini, semisal pasti Allah menyimpan rahmat-rahmat yang mungkin belum terbuka pada diri kita saat ini, tapi kita yakin nantinya pasti akan ada hikmah-hikmah yang Allah berikan pada itu pasti. Maka apa? Ambillah rasa pahit itu. Artinya apa? Terima. Kita yakin itu dari Allah. Saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah. Engkau jadikan aku menjadi seperti ini, saya ridho ya Allah. Saya kehilangan seseorang, saya ridho ya Allah. Saya ditinggal mati oleh orang tua saya, anak saya ridho ya Allah. Terima itu dengan lapang dada. Artinya apa? Terimalah dengan ikhlas. Percuma kita nggak ikhlas, nggak ikhlas pun takdir Allah lah yang terjadi. Ana urid wa anta turid walakinnallahu yaf'alu ma. Aku karep dadi sugih misalnya, sampean yo karep dadi sugih, walakinnallahu yaf'alu ma yurid. Tapi Allah lah yang menjadikan Allah lah yang yaf'alu ma yurid. Allah lah yang menjadikan apa yang Allah kehendaki. Hayati. Jadi setelah kita terima, kita hayati. Kita hayati itu apa? Kita angan-angan. Pernahkah kita berbuat salah pada Allah? Pernahkah kita berbuat salah pada orang sekitar kita? Bisa jadi takdir Allah yang berupa buruk ini, bisa jadi ini adalah ujian, atau bisa jadi ini adalah teguran dari Allah. Jadi jangan semua dipukul rata. Kalau aku dapat takdir Allah yang buruk, ini adalah ujian Allah. Belum tentu. Bisa jadi ini adalah teguran dari Allah. Mungkin kita salah berbuat salah sama Allah. Mungkin kita pernah berbuat salah kepada manusia sekitar. Maka hayati, renungkan. Jika ada salah, istighfarkan, taubatkan kepada Allah. Bahkan setelah terima, hayati, nikmati. Nikmati takdir Allah yang kurang baik, bungkusnya itu nikmati. Akhirnya apa? Maksudnya jalani dengan ketaatan. Dhisik sadurunge dicoba karo Gusti Allah, aku yo salat, mempeng jamaah nang masjid,
saiki aku dicoba karo Gusti Allah, diuji dengan ujian yang seperti ini, aku tetap mempeng, tetap sholat jamaah, nggak ada yang berubah. Itu akhirnya apa? Kita menikmati proses yang ada. Kita menikmati proses yang ada karena yaitu tadi di balik bungkus ini kita yakin bahwa Allah akan membungkusnya dengan sesuatu yang indah pada akhirnya. Wal akibatu lil muttaqin, kata Allah. Akibah itu adalah hasil akhirnya adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Agar apa? Agar kita tahu rasa sakit sebelum rasa bahagia. Agar kita tahu rasanya manis setelah rasanya pahit. Yang tidak pernah merasakan pahit tidak akan pernah mengerti manisnya rasa madu. Orang tidak pernah mengecap rasa pahit, bagaimana bisa membedakan rasa manis? Biasa kalau hidup itu hanya lurus saja. Ya Allah, aku iki wis apik lho, aku iki wis ngabekti nang sampean lho ya Allah. Kok dikei ujian seperti ini? Ya karena memang seperti itu, Allah ingin menjadikan diri kita ini berproses menjadi lebih baik. Ya, berproses lebih baik dengan cara apa? Diuji kesabarannya, diuji ketaatannya, diuji dan berbagai macam segalanya, qanaahnya, tawakalnya, keikhlasannya. Itu adalah bentuk perjalanan ruhani kita yang awalnya tidak pernah merasakan pahit, dikasih rasa pahit sedikit. Agar apa? Agar ketika kita diberikan rasa manis, kita bisa menghargai bahwa oh beginilah rasa manis dari madu itu. Ya. Jadi orang yang tidak pernah merasakan pahitnya kehidupan tidak akan pernah menghargai tentang manisnya kehidupan. Jadi memang seperti itu. Kita ini harus pandai-pandai pandai-pandai menerima atau pandai-pandai menghayati apa yang Allah takdirkan. Karena percuma kalau kita ini tidak mau menerima takdir Allah, itu pun yang akan terjadi. Kalaupun kita ini tidak menerima takdir Allah, ya itu pun yang akan terjadi. Karena kita mau tidak mau, kita siap tidak siap, ya itulah Allah yang tentukan segalanya. Dan sebaliknya itu tadi yang buruk-buruk saja. Sebaliknya Allah itu bisa saja membungkus azabnya, membungkus azab Allah, dibungkus dengan bentuk yang menawan, dibungkus dengan warna-warna yang indah, dibungkus dengan kemewahan, kesehatan, umur panjang, kaya raya. Bisa saja itu adalah bungkus-bungkus awalnya, dalam bentuk ahli ilmu dan sebagainya. Namun kesemuanya itu tidak mendorong dirinya untuk bersyukur kepada Allah. Ingat, kalau Allah memberikan kita ini takdir yang baik, kemudian tidak kita syukuri, tidak kita gunakan sebagaimana mestinya, tidak menjadikan dirinya lebih taat kepada Allah, bahkan kesemuanya itu menjadikan dirinya menjadi semakin jauh kepada Allah, semakin bermaksiat kepada Allah. Ibaratkan orang itu minum es sirup, pakai obat gula lagi, manis awalnya, tapi di dalamnya ada batu, ada flu, ada pilek dan sebagainya. Nah, sama seperti itu. Bisa jadi Allah membungkus sesuatu yang baik dengan bentuk yang kurang baik. Bisa jadi Allah membungkus sesuatu kurang baik, azabnya Allah dibungkus dengan sesuatu yang baik. Itu yang dinamakan dengan istidrot. Istidrot itu adalah pengelulu dari Allah. Pengelulu itu apa ini? Ya pengelulu, dilulu dibiarkan sama Allah. Kamu minta apa? Minta kaya? Ya saya kasih. Minta apa? Minta bisa terbang? Ya saya kasih. Tapi semua hal itu tidak menjadi dirinya semakin dekat kepada Allah, tidak menjadi dirinya lebih taat kepada Allah, lebih rendah hati, tidak menjadi dirinya menjadi lebih semakin baik. Akhirnya apa? Ya itulah yang dinamakan dengan istidrot. Allah kasih dia keistimewaan. Allah kasih dia keberkahan secara duniawi, suki, sehat, seger waras, awak iso merono mrini, panjang usianya. Tapi kesemuanya itu malah mendorong dirinya untuk bermaksiat kepada Allah dan jauh dari Allah. Maka
Seperti halnya kisahnya Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu bahkan diuji sebegitu beratnya. Ini saya lanjutkan sedikit ya. Jadi Nabi Ayub ya. Nabi Ayub tadi itu iblis itu awalnya gusar melihat ibadahnya Nabi Ayub. Iblis pun berkata sama Allah, ya Allah, pantas saja Ayub itu menjadi hambamu yang taat, karena Ayub itu diberi kekayaan yang melimpah ruah. Coba kalau kekayaannya dicabut, coba kalau aku uji kekayaannya dicabut, pasti nanti dia membangkang kepadamu. Kata Allah, ya sana uji saja ya. Dengan begitu iblis ini turun ke bumi, dia tertawa terbahak-bahak. Nah, itu iblis, setan-setan yang lainnya penasaran, ada apa wahai junjunganku iblis? Selama hidupku, kata iblis, aku mengalami dua kebahagiaan. Satu, ketika aku berhasil menurunkan Adam dari surga. Yang kedua, ketika aku diberi izin oleh Allah untuk menggoda hambanya yang bernama Ayub. Akhirnya apa? Harta kekayaannya ini dibakar semuanya sama iblis. Nabi Ayub yang waktu ibadah ini, waktu beribadah, waktu berkholwat, dikasih tahu, wahai Nabi Allah, wahai suamiku, kata istrinya, gudang kita terbakar, emas-emas kita sudah habis musnah semuanya. Kata Nabi Ayub, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini milik Allah dan kita akan dikembalikan sama Allah. Kemudian apa? Tetap beribadah. Akhirnya diuji lagi. Nah, iblis ini lapor sama Allah, ya Allah, pantas saja kalau Ayub ini beribadah kepadamu, karena meskipun hartanya hilang ya Allah, tapi kan dia punya anak istri yang mencintai dia. Coba kalau anak istrinya tidak ada, pasti dia enggan untuk beribadah kepadamu. Maka diuji lagi. Nabi Ayub ini punya 12 putra ya. Nah, Nabi Ayub ini punya kebiasaan di hari pertama nanti makan di rumah anak pertama. Begitu juga dengan semua keluarganya. Anak yang pertama sampai 12 kumpul jadi satu. Hari kedua begitu bergilir terus. Nah, suatu ketika Nabi Ayub ini ketika masih berkholwat, masih berzikir nih, semua anaknya ini sudah berkumpul di rumah salah satu anak. Akhirnya bangunan rumahnya itu dirobohkan semuanya. Jadi semua anak cucunya ini meninggal semuanya. Dikasih kabar sama istrinya, wahai Nabi Allah, wahai suamiku Nabi Ayub, cucu kita ini meninggal kena musibah, ada gempa sehingga rumahnya ini runtuh. Kata Allah, kata Nabi Ayub, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seperti itu terus sampai iblis ini menggoda meminta sama Allah, ya Allah, ya meskipun Ayub ini nggak punya harta, nggak punya anak, tapi dia masih diberi kesehatan ya Allah. Coba kalau dia sakit, pasti dia nggak mau ibadah. Ya sana ujilah. Maka diuji dengan sakit yang begitu berat. Sampai ujiannya itu Nabi Ayub ini diungsikan dari desanya karena penyakit yang diderita. Akhirnya Nabi Ayub ini tetap beribadah sama Allah. Sampai istrinya sendiri itu minta sama Nabi Ayub. Nabi Ayub, kok ini kan nabinya Allah, cobalah minta sama Allah sekali saja, minta kesembuhan. Apa kata Nabi Ayub? Ya wahai istriku, berapa tahun kita ini hidup bersama dalam kesehatan? 18 tahun. Sedangkan kita sakit ini berapa tahun? Lala sawab 12 atau 14 tahun. Aku malu untuk meminta kesehatan sementara rasa sehatku ini lebih banyak, lebih panjang daripada masa sakitku ini. Akhirnya tetap beribadah sama Allah. Karena ujian-ujian itu tadi, sehingga derajatnya Nabi Ayub ini semakin tinggi di hadapan Allah. Akhirnya dikembalikan rasa sehatnya, dikembalikan hartanya, anaknya yang meninggal diganti dengan anak-anak yang soleh-soleha. Itulah gambaran bahwa ujian Allah itu berbagai macam. Ujian Allah itu bisa jadi berbagai macam. Ada ujian-ujian yang itu bentuknya bentuk-bentuk yang nikmat. Ujian harta, ujian tahta, napa malih harta tahta bukan wanita nih, bisa jadi ada ujian diuji harta, diuji tahta, bisa jadi diuji wanita, bisa jadi diuji ilmu. Ada orang diuji dengan ilmunya, dengan dirinya berilmu tidak menjadikan dirinya semakin
andap asor, semakin tawadhu, tidak, malah dirinya menjadi sombong dan angkuh kepada orang lain. Itu semuanya bentuk ujian. Ada bentuk-bentuk ujian yang berupa hal-hal yang kurang baik. Misalnya apa? Diberi ujian rasa sakit, diberi ujian tentang hartanya, diberi ujian tentang pekerjaannya dan sebagainya dan sebagainya. Yang mana semuanya itu adalah bentuk-bentuk ujian dari Allah. Maka bagaimana cara kita agar terus berhusnudzon kepada Allah? Kita tahu bahwa ini ujian Allah bentuknya baik, ini ujian Allah bentuknya buruk. Maka bagaimana cara kita berhusnudzon kepada Allah? Yang pertama yaitu kita senantiasa taat kepada Allah. Satu, kita taat sama Allah, baik diuji dengan kebaikan, diberi fadhol tentang kebaikan-kebaikan, sehat jasmani rohani, sehat finansial kita dan sebagainya, dan itu ujian yang berupa nikmat-nikmat Allah. Bisa jadi ujian yang kurang baik tadi. Apa yang menjadikan kita husnudzon adalah ketaatan kita. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita taat sama Allah. Ketika datang sesuatu yang kurang baik, kita masih taat sama Allah. Jangan sampai kita ini timpang salah satu. Ada orang itu ketika diberikan nikmat Allah, dia bisa taat sama Allah. Dikai mobil Alphard, rumah susun, itu enak, enjoy, bisa taat sama Allah. Sholat itu bisa khusyuk, Allah Akbar, khusyuk gitu. Rumahnya ber-AC, nyaman. Tapi ketika dikasih ujian yang lainnya, yang mana ujian-ujian tersebut kurang, akhirnya dia hilang rasa khusyuknya, tidak bisa menikmati rasa khusyuk sebagaimana rasa khusyuk ketika diberikan ujian-ujian kenikmatan. Nah, bisa jadi sebaliknya orang itu ketika miskin, dan ketika dia itu kaum sudro, itu ibadahnya mempeng banget. Nang masjid ngono gak leren-leren, dungane ngono, wiritane ngono, tasbihane muter meneh gak leren-leren. Tapi ketika dititipi dunia sedikit sama Allah, dirinya sudah lalai. Itu tadi seperti Sa'labah itu. Maka apa? Yang pertama yang menjadikan kita husnudzon adalah apa cirinya? Kita masih taat sama Allah, baik menghadapi takdir khairi ataupun takdir syarri. Kemudian apa? Adanya rasa syukur apabila mendapatkan ujian-ujian kenikmatan. Ketika diberikan kenikmatan Allah, maka tampakkan rasa syukurnya bil qalbi, bil lisan, bil arkan. Yakini bahwa Allah ini sedang mengujiku dengan ujian kenikmatan. Maka apa yang harus saya perbuat? Maka bil lisan, ucapkan hal-hal yang baik tentang rezekinya Allah ini. Dan juga syukur bil arkan, sedekahkan sebagian hartanya ini untuk untuk di jalan Allah, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin dan sebagainya. Yang kedua adalah adanya rasa syukur. Yang ketiga, bagaimana cara kita ini berhusnudzon kepada Allah, yaitu dengan adanya rasa sabar dan ikhlas menghadapi ujian-ujian yang datangnya dari Allah ini. Ketika dikasih ujian-ujian yang tentang kesedihan, ujian-ujian kehilangan, ujian-ujian kefakiran, kemiskinan, maka dirinya masih tetap bersabar menghadapi dengan ikhlas, menerima dengan ikhlas dan bersabar, bahwa dirinya yakin bahwa hal-hal yang seperti ini itu adalah lebih baik baginya. Pasti ada hikmah-hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Dan yang terakhir apa? Yakni bahwa terdapat hikmah. Kita meyakini bahwa terdapat hikmah di balik setiap kejadian-kejadian yang ada, baik itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk. Baik itu berupa kebahagiaan ataupun itu berupa penderitaan, baik berupa kesuksesan ataupun dalam bentuk kegagalan, bahwa semuanya ini pasti ada hikmah-hikmah yang Allah sembunyikan di dalam. Kulli syai'in hikmatun, di dalam segala sesuatu pasti terdapat hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat barokah bagi kita semuanya. Kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang
husnudzon kepada Allah, kepada lingkungan sekitar, kepada diri kita sendiri. Terima kasih ya setir yang dimuliakan Allah. Kita tutup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis.